Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk berjumpa ya dalam suasana detik-detik menjelang masuknya 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang mana para ulama salaf terdahulu mengagungkan 3 waktu. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Muharram, yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan yang ketiga 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini insyaallah adalah pertemuan terakhir kita membahas peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan mengangkat tentang perang Qadisiyah dan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ramadan mengajarkan kita tentang perjuangan sampai titik darah penghabisan. Lailatul Qadar, malam yang paling mulia di Ramadan, terletak di 10 hari pertama atau 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir, menunjukkan bahwasanya perjuangan itu sampai akhir. Bukan orang yang pertama ya, yang Ramadan 10 hari pertama semangat atau pertengahan tapi kendor di belakang, tidak. Islam mengajarkan semakin akhir semakin semangat. Valentino Rossi, kenal nggak? Pemain apa itu? Pemain bola atau pemain basket? Motor. Kalau seandainya dia balapan MotoGP, di lap pertama sampai lap menjelang terakhir dia juara 1, memimpin ya perlombaan. Kemudian di lap terakhir dia jatuh, disalib oleh siapa? Lorenzo. Siapa lagi? Marquez dan teman-temannya, sehingga dia finish juara kelima. Dia bisa nggak protes? Oh, saya kan dari lap pertama sampai sebelum terakhir juara 1 terus. Nggak bisa protes, karena ia menjadi tolak ukur di depan apa di pertengahan? Di akhir, di garis finish. Karena itulah Nabi SAW pernah suatu ketika di perang Khaybar, ada seorang laki-laki yang berperang melawan musuh dengan gagah berani. Dia berada di garis garda terdepan, melawan musuh, menembas musuh, ya, membunuh lawan-lawannya, sehingga orang-orang berdecak kagum. Masya Allah, hari ini hari dia banget. Itu Masya Allah, pokoknya ngelawan banyak musuh. Tapi Nabi aneh, Nabi malah bilang begini, man ahabba an yanzura ila ahli nar falyanzur ila haza. Siapa yang pengen melihat penghuni neraka, lihat orang tersebut. Oh, kaget para sahabat, kok bisa orang yang berperang gagah berani di baris depan melawan musuh? Kata Nabi, penghuni neraka. Al-Kisah ketika ronde kedua berlanjut perangnya, ada seorang sahabat yang kepo, gimana sih orang tersebut? Ternyata dia sama kayak yang pertama tadi, berperang dengan gagah berani, melawan musuh, cas. Tapi terkadang kena luka, kalahkan musuh lagi, sampai meraih kemenangan. Akan tetapi dia menderita banyak luka di badannya. Kemudian dia ambil pedangnya dan dia jepret, bunuh diri. Ternyata sahabat yang lihat, benar kata Nabi SAW. Dia cerita, ya Rasulullah, saya lihat orang yang engkau sebutkan tadi, betul dia bunuh diri. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada endingnya, dilihat pada garis finishnya. Karena itulah Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih baik dari 83 tahun 4 bulan Allah letakkan di 10 hari malam terakhir, bukan yang pertama, bukan yang pertengahan. Bagi teman-teman yang umroh Ramadan, lihat 10 malam terakhir adalah tarawih yang paling rame. Paling rame. Ya, preman-preman pasar tarawihan. Yang nggak pernah cium masjid tarawihan. Berbeda di Indonesia. Ramenya di 10 hari pertama bulan Ramadan, sampai ke wisi-wisi, sampai ke tangga-tangga. Tapi semakin malam mengalami kemajuan. Ya, mengalami kemajuan. Besoknya semakin maju. Sampailah nanti malam lebaran, itu puncaknya. Saking sepi. Ya, kalau santri di sini memang pulang, memang liburan. Jadi adik-adik ingat bahwasanya Islam itu mementingkan namanya ending, garis finish. Karena itulah Nabi setiap Ramadan itikafnya 10 malam terakhir Ramadan. Tapi di Ramadan terakhir beliau itikafnya 20 hari terakhir. 20 malam dari tanggal 11 sampai tanggal 30. Nabi biasanya khatam sekali sebulan di bulan Ramadan sama malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Ramadan terakhir beliau khatamnya 2 kali. Kenapa? Menunjukkan innamal a'malu bil khawatim. Kenapa kok yang dilihat adalah garis finishnya? Biar kita yang sedang memimpin klasemen enggak sombong. Juara 1 belum tentu. Adik-adik yang rajin ke masjid baca Quran, jangan sombong lihat teman-teman SMP, teman-teman SD ya yang mereka malas-malasan ibadah. Lebih hebat aku, belum tentu. Yang dilihat apa? Garis finishnya. Siapa tahu dia nanti kenal hidayah sunnah, lebih bertakwa kepada kita. Siapa tahu kita waliyazubillah jadi orang awam lagi, hilang hidayah sunnah yang Allah berikan kepada kita, waliyazubillah. Dan biar orang-orang yang sedang diuji dengan maksiat, dengan dosa, nggak putus asa. Karena yang menjadi tolak ukur yang di belakang. Ketika kita finish misalnya juara 232, aduh lusulah aku, ampol, tidak mungkin lah. Bisa jadi mungkin dia finish juara 5 besar, 10 besar. Karena yang dilihat bukan yang sekarang ya. Dia gas kuat-kuat sampai masuk 10 besar atau 5 besar. Nah, di antara 2 kisah yang menjelaskan tentang ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu di tahun 15 Hijriah. Tahun berapa? 15 Hijriah. Siapa yang mimpin ketika itu? Siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Khulafa Rasyidin berapa, Dek? 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang memimpin paling sebentar adalah Abu Bakar. Dia memimpin hanya 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Utsman bin Affan yang paling lama 12 tahun. Dan Ali kurang lebih 5 tahun. Ditambah Hasan setengah tahun, jadi totalnya 30 tahun. Abu Bakar mimpin dari tahun 11 sampai 13, karena 2 tahun. Umar dari tahun 13 sampai tahun 23, karena memimpinnya 10 tahun. Nah, tanggal 15 berarti di pertengahan masa Umar bin Khattab. Utsman dari tahun 23 tambah 12 35. Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 40, ditambah setengah tahun 41, ya terjadilah Amu Jamaah, tahun persatuan. Apa itu perang Qadisiyah? Perang Qadisiyah adalah perang dahsyat di zaman pemimpinan Umar melawan pasukan Persia. Jadi ketika itu orang-orang Persia pada marah karena kaum muslimin semakin menyerang wilayah kekuasaan mereka. Akhirnya raja mereka, raja Persia terakhir namanya Yazdegerd yang ketiga, membuat pasukan yang sangat besar.
Sampai-sampai Musanna, panglima perang kaum muslimin, nelpon Umar bin Khattab, bahasa kita nelpon ya. Dulu kirim surat. Umar bin Khattab, ini Persia menggalang kekuatan besar. Akhirnya Umar bin Khattab bikin pengumuman di kota Madinah, mari kita kerahkan pasukan untuk melawan Persia. Ayo para pemimpin, kita berangkat. Para sahabat, saya sendiri yang akan turun ke lapangan. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Engkau pemimpin, jangan kau turun langsung. Nanti kalau engkau gugur gimana nanti? Ya engkau tetap di sini Umar, biar kita carikan pemimpin. Dan ditunjuklah panglima perang Qadisiyah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yang punya julukan singa yang menyembunyikan cakarnya, atau singa yang berkuku tajam. Qadarullah ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai Qadisiyah sakit, tapi meskipun sakit dia tetap memimpin jalannya peperangan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dari Madinah dengan 70 sahabat veteran prajurit perang Badar. Jadinya senior-senior nih. Sampailah dia di Qadisiyah berkumpul dengan sahabat-sahabat dan pasukan kaum muslimin yang lain, sehingga terkumpullah 30.000 pasukan kaum muslimin. Banyak sedikit? Banyak nggak 30.000? Banyak. Yang beli bakso bisa 2 dapat 30.000. Kemudian Persia nggak kalah, mereka kumpulkan masyarakat, penduduk, prajurit, pasukan, sampai terkumpullah 4 kali lipatnya. Subhanallah. Berapa adik-adik? 120.000. 1:4. Selisihnya 90.000. Secara matematika, secara logika ini nggak mungkin menang. Dan mereka ditemani dengan beberapa belas gajah-gajah yang besar. Ya. Jadi Masya Allah nih, perang Qadisiyah ini luar biasa, kayak mimpi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan gagah berani memotivasi kaum muslimin. Bahkan sebelumnya dikirim tuh Nu'man ibn Muqarrin Ar-Ri'bi, dikirim berdialog dengan raja Persia, berdialog dengan Rustum atau Rustam, panglima perangnya. Bisa enggak kita ini gencatan senjata? Oh bisa. Mau 3 hari atau 2 hari gitu. Ya, kalau mereka pengennya kan setahun, break dulu loh, setahun. Jangan serang kami lah, setahun dulu ya, kita peace dulu. Enggak ada. Kau masuk Islam atau bayar jizyah, itu pilihan. Enggak ada break-breakan. Break boleh 3 hari kata mereka, saking mulianya. Raja Persia di atas singgasana emas, geger. Katanya, kami lebih mencintai mati dibanding kalian lebih mencintai dunia. Jadi kecintaan kalian kepada dunia itu lebih bawah, lebih rendah daripada kecintaan kami dibandingkan kecintaan kami untuk mati. Subhanallah. Wajar pasukan-pasukan gagah berani. Ketika terjadi peperangan, kaum muslimin hampir kalah di awal-awal peperangan. Kenapa? 120.000 dengan gajah-gajah yang besar. Yang gajah-gajah itu dengan mudah memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Tapi tadi innamal a'malu bil khawatim, tidak pernah nyerah. Ini Ramadan bulan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Sampai Lailatul Qadar Allah letakkan di akhir biar kita berjuangnya sampai akhir. Coba kalau Lailatul Qadarnya di 10 hari pertama bulan Ramadan, udah tanggal 11 leyeh-leyeh, enggak tarawihan, enggak baca Quran. Kan udah Lailatul Qadar Pak Ustaz. Jadi salah mental. Akan tetapi kaum muslimin dengan cerdik ya akhirnya bisa mengalahkan pasukan-pasukan gajah, dan akhirnya dia berhasil menyerang Rustam atau Rustum, panglima perang Persia. Bahkan ketika dia kabur ditangkap dan dibunuh, dipenggal lehernya, dibawa kepalanya. Demi Rabb Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala, aku telah membunuh Rustam. Langsung semangat pasukan Persia down. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan
Dan ini menjadi salah satu titik balik terbesar kaum muslimin menumpahkan pasukan Persia. Sampai detik ini Persia tidak ada. Ini perang apa adik-adik? Perang apa ini? Qadisiyah. Ya, perang Qadisiyah yang terjadi di bulan Ramadan. Akhirnya kaum muslimin mengirim surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan tentang kemenangan kaum muslimin. Bahwasanya saya sama kayak ring tinju, adik-adik. Boleh nggak main tinju? Dalam Islam nggak boleh main tinju. Cuman ada pelajaran dari tinju. Siapa orang yang menang di ring tinju? Yang paling sedikit kena tinju? Hah? Orang yang paling terakhir berdiri di atas ring tinju. Kita misalnya ngelawan musuh, kita kena pukul, bangkit lagi, dipukul lagi, bangkit lagi, dipukul lagi, bangkit lagi. Kita balas, langsung KO dia, langsung nggak bangkit-bangkit. Siapa yang menang? Kita, karena kita bisa bertahan sampai titik akhir. Itulah perjuangan. Surga sampai titik darah penghabisan. Di antara kesalahan sebagian orang, habis Ramadan udah nggak ibadah lagi, Quran nggak dibaca, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat malam, nggak pernah sedekah, nggak pernah pengajian, sampai ketemu dengan Ramadan tahun depan. Subhanallah, itu bukan yang diinginkan oleh Ramadan. Ramadan mendidik kita untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sama Allah itu bukan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sampai itu. Beribadah itu sampai apa? Sampai datang kematian. Dan malaikat maut tidak hanya di bulan Ramadan, dia ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka ini pelajaran dari perang Qadisiyah. Pemenang adalah yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Kisah yang kedua, kisah syahidnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pun sama, tentang titik darah penghabisan. Khulafa Rasyidin, meskipun Nabi sudah wafat, mereka tetap mendakwahkan Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan perjuangan bukan sampai Nabi wafat, tapi Islam mengajarkan perjuangan sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa di kerongkongan, sampai kita meninggal dunia baru berhenti ibadah. Nggak ada tingkatan makrifat, thariqat, syariat, thariqat, makrifat, hakikat, nggak ada. Oh, saya itu udah lagi sholat, Pak, saya ini udah sampai hafal makrifat. Ya, nggak ada kayak gitu. Nabi itu yang paling bertakwa, sholat malam sampai pecah-pecah tumitnya. Nggak ada, wah aku nggak sholat lagi, kenapa? Levelnya ma'rifat, nggak ada. Beribadah sampai meninggal. Contohnya adalah para khulafa Rasyidin yang empat tadi. Abu Bakar meninggal sakit, dan tiga-tiganya meninggal terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab dibunuh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang agama Majusi, dibunuh ketika imam sholat subuh. Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok orang Khawarij yang memberontak, yang datang dari berbagai belahan dunia. Ada dari Mesir, ada dari Syam, ada dari Kufah, dan membunuh Utsman bin Affan dengan zalim dalam keadaan Utsman membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Utsman mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Utsman, malam ini kita buka puasa bersama. Dan betul, sebelum Ramadan, sebelum buka puasa, Utsman meninggal, dibunuh secara zalim. Yang terakhir adalah khalifah yang merupakan menantu Nabi SAW. Beliau menikahi bungsu dari putri Nabi SAW, Fatimah, dan dia adalah ayah dari dua pemuda surga, Hasan dan Husain. Siapa beliau?
Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi, dan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan anak kecil. Dan usia Nabi dan Ali bin Abi Thalib terpaut 30 tahun. Artinya ketika Nabi diutus menjadi Rasul, usia Ali baru 10 tahun. Kelas berapa SD itu? Kelas 4 SD. Udah masuk Islam. Dan dia diuji dengan ujian yang sangat besar. Ketika Utsman bin Affan meninggal, orang-orang pada, Ali, kami bayat engkau jadi pemimpin. Enggak, saya enggak mau. Karena ini adalah zaman fitnah. Tidak ada lagi yang berhak kecuali engkau, wahai Ali. Ketika dipaksa, akhirnya Ali bin Abi Thalib mau jadi pemimpin. Dan 5 tahun kepemimpinan beliau, setelah terjadi peristiwa tahkim, perundingan berdasarkan kitab Allah ketika perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sama-sama sahabat Nabi yang mulia, tapi mereka berperang gara-gara perbedaan ijtihad, beda pendapat biasa. Ini sahabat beda pendapat, ya, sahabat beda pendapat. Muawiyah nggak mau bayat Ali. Nanti dulu Ali, saya bukan nggak mau bayat kamu, saya bukan nggak suka sama kamu, tapi tolong tumpaskan dulu pembunuh Utsman, karena Utsman itu masih keluarga dengan Muawiyah. Nanti kalau pembunuh Utsman sudah ditumpas, sudah dibunuh, baru saya bayat. Oh, nggak kayak gitu prinsipnya, wahai Muawiyah, kata Ali, kau bayat saya dulu, baru kita bareng-bareng tumpas pembunuh Utsman. Akhirnya mereka berbeda pendapat, terjadilah perang Siffin. Dan ketika Ali hampir menang, orang-orang tim dari kelompok Muawiyah mengajukan syarat tahkim. Apa tahkim? Perundingan berdasarkan Al-Quran, perdamaian, gencatan senjata sementara waktu. Ketika Ali menerima, pasukan pembunuh Utsman yang saat itu berada di kelompok Ali menentang Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali kan menerima ajakan tahkim dari Muawiyah? Inil hukmu illa billah, hukum kan hanya milik Allah. Kenapa kita berhukum dengan manusia? Atau mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka kharij, keluar, tidak mau taat sama Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka dijuluki khawarij. Artinya orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka 4.000 orang berkumpul di Nahrawan, didakwahin oleh Ali, nggak mau, ngeyel. Bahkan mereka membunuh para sahabat, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerangi pasukan Khawarij di Nahrawan, dan terbunuh banyak sekali orang Khawarij yang mereka rajin ibadah. Mereka itu sholat malamnya sahabat minder, baca Qur'annya luar biasa, khatam berkali-kali. Tapi yang dilihat itu bukan cuma ibadah, tapi adalah ilmu. Ada sebagian orang-orang semangat belajar, semangat ibadah, tapi jarang pengajian. Pengajiannya ketika khutbah Idul Adha, Idul Fitri, tapi ibadahnya rajin. Bahaya, bisa jadi dia beribadah di atas selain ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian orang Khawarij itu dendam dengan Ali bin Abi Thalib. Ada 3 orang Khawarij yang berkumpul diskusi. Yuk kita bunuh mereka. 3 orang itu, yang pertama adalah Abdurrahman bin Muljam, yang kedua adalah Barok, bukan Barok, ada yang bilang Buruk bin Abdillah, yang ketiga adalah Amr bin Bakar. Mereka bertiga kumpul. Kata Abdurrahman bin Muljam, saya mau bunuh Ali bin Abi Thalib. Kata Barak, saya mau bunuh Muawiyah. Kata Amr bin Bakar, saya membunuh Amr bin As. Kita bunuh mereka bertiga. Akhirnya di bulan Ramadan mereka sepakat tanggal 17 Ramadan di subuh-subuh bunuh 3 orang ini. Ini pembunuhan terencana. Pergilah siapa? Barak bin Abdillah ke Damaskus di Suriah, di Syam, untuk membunuh Muawiyah. Ketika Muawiyah keluar dari rumah, berjalan langsung dengan
pedang ya berlumuran racun, cat. Tapi Muawiyah pakai baju besi, cing, nggak kena. Akhirnya apa? Pembunuh tersebut yang ditangkap dan dibunuh. Amr bin As sakit hari itu. Sakit membawa apa? Membawa kenikmatan. Akhirnya Amr nggak pergi ke masjid. Amr bin As nyuruh seseorang untuk menggantikan dia imam di masjid, dia yang dibunuh ya oleh Amr bin Bakar. Bunuh, bukan Amr bin As ini. Salah. Amr bin As lagi sakit di rumah, nggak ke masjid. Akhirnya ditangkap orang tadi, dibunuh, dikisos karena dia telah membunuh sahabatnya Amr bin As. Adapun Ali bin Abi Thalib taqaddarallah, karena beliau pun sudah tua, udah 60-an tahun. Ketika keluar mungkin tidak awas oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang berlumuran racun yang dilumuri racun 40 hari. Ya, sampai kena kepala beliau, sampai kena ubun-ubun beliau, sampai berdarah membasahi jenggot beliau. Dan teringat dengan beberapa sabda Nabi tentang kematian beliau, Ali nggak akan mati sampai darahnya ya dari kepala membasahi jenggot. Wah, ini kematian ini. Ketika itu langsung orang-orang yang di sekitar Ali bin Abi Thalib menangkap Abdurrahman bin Muljam. Tapi Ali mengatakan, kalau saya mati tolong kisos orang ini. Tapi kalau saya masih hidup saya akan berikan dia pelajaran. Ya. Dan Abdurrahman bin Muljam ini dikisahkan wallahu a'lam ketika itu sedang disiksa untuk dibunuh, dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya seorang penghafal Al-Qur'an. Membunuh Ali bin Abi Thalib, bahaya ideologi ini, syubhat. Ya. Dia disakiti masih sabbihisma rabbikal a'la, ngaji dia, disiksa, dia mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa membunuh Ali adalah sebuah ibadah. Inilah bahayanya bid'ah tadi. Ya, orang-orang khawarij ini kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena dia mengatakan membunuh ya orang-orang seperti ini katanya pahala. Ya. Orang-orang teroris itu ngebom katanya sebuah pahala itu. Bila dari surga tuh bom Bali, dari surga tuar bom. Jadi adik-adik bersyukurlah dari kecil sudah belajar ilmu agama biar tidak terdoktrin syubhat-syubhat yang seperti ini. Akhirnya meninggallah di malam atau di hari 21 Ramadan. Nah, pas nih malam ini meninggallah Ali bin Abi Thalib setelah beberapa hari tidak bisa disembuhkan karena racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat, dan kabarnya beliau wafat di usia yang ke-63 tahun. Sama dengan usia Nabi SAW, sama dengan usia Abu Bakar As-Siddiq meninggal usia 63, sama dengan Umar bin Khattab yang meninggal di usia 63. Cuma Utsman aja 82 tahun, yang lebih tua. Dan kalau Utsman banyak dikritik karena udah lama memimpin, ya gantilah berapa periode begitu. Ya, Utsman memimpin 12 tahun, 12 tahun. Allah Ta'ala alam, akhirnya inilah akhir perjuangan dari sahabat yang mulia. Dan kemudian ketika beliau wafat, beliau digantikan oleh anak beliau siapa? Hasan bin Ali. Memimpin selama setengah tahun, dan Hasan bin Ali dengan gentle mundur dari kepemimpinan biar kaum muslimin tidak terpecah. Dan beliau memberikan baiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu tahun 41 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan dimulainya dengan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selama 30 tahun Khulafa Rasyidin menjabat, dan itu bukan akhir dari perjuangan sebagaimana pelajaran Ramadan di awal-awal tadi, perjuangan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada pensiun Abu Bakar As-Siddiq dari berdakwah, adalah pensiun, udah tua saya mah, nggak ada. Ya, Umar bin Khattab nggak ada sampai dibunuh dia jadi imam sholat subuh. Utsman bin Affan digulingkan, bahasanya dikureta, direvolusi.
Utsman kau turun atau kami yang akan menurunkan engkau. Tapi Utsman teringat dengan sabda Nabi, jangan kau lepaskan pakaianmu wahai Utsman, meskipun orang-orang zalim meminta melepaskan pakaianmu. Maksudnya apa? Kepemimpinan. Sehingga Utsman terbunuh. Padahal sahabat sudah siap-siap membela Utsman. Kata Utsman, jangan ada yang angkat senjata. Darah itu mahal. Darah itu merah jenderal bahasa kita. Mahal darah. Jangan sampai ada pembunuhan. Ternyata Utsman yang mengorbankan nyawanya terbunuh sampai titik penghabisan. Ya, ada sebagian bapak-bapak karena sudah tua nggak lagi pengajian. Kenapa? Oh, sudah Pak Ustadz pensiun dulu. Anak saya yang melanjutkan estafet dakwah, dia yang duduk di pengajian. Saya udah selesai. Saya udah 70 tahun Pak Ustadz. Enggak. Ya, atau saya santri-santri nanti kalau misalnya tamat SMA di sini, ya, kemudian lanjut di SMA di kuliah misalnya. Tetap hadir pengajian. Ustadz, saya ini pengennya kuliah umum, nggak masalah. Ya, cuman SMA-nya di sini. SMA-nya di sini sampai selesai. Kalau selesai kuliah silakan. Mau kuliah agama bagus, umum bagus, tapi saran tetap jangan tinggalkan belajar agama sampai darah penghabisan. Sahabat itu umur 40 tahun baru belajar ilmu agama, Pak. 40 tahun baru belajar ilmu agama. 40 tahun, 50 tahun, jenggotnya putih, duduk di pengajian dia. Ya, dan ini adalah akhir perjuangan kita, yaitu sampai meninggal. Jadi dari pelajaran dua kisah ini, perang Qadisiyah dan wafatnya Ali bin Abi Thalib, pelajaran kepada kita bahwa perjuangan itu sampai kapan? Sampai akhir dari hidup. Sebagaimana Lailatul Qadar, bukan di depan, bukan di tengah, tapi di akhir. Puasa sampai mana puasa? Sampai matahari terbenam. Tidak ada, Pak Ustadz jam 5 sore boleh tidak batal puasa? Tidak boleh. Loh, kan saya kan udah puasa dari pagi, siang, sore. Karena yang jadi tolak ukur adalah garis finish. Begitu juga kehidupan kita, garis finishnya adalah apa? Adalah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kapanpun mengakhiri ya, usia kita, semoga itu adalah waktu-waktu terbaik yang kita miliki menjadi husnul khotimah. Ya, persiapan 10 menit lagi kita azan, dan ini adalah akhir dari serial peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Dari wafatnya Nabi Musa, diangkatnya Nabi Isa, kemudian wafatnya istri Nabi siapa? Khadijah, kemudian putri Nabi yang paling bungsu Fatimah, kemudian perang apa? Saiful Bahar, perang apa lagi? Perang Badar, tewasnya Abu Jahal, Mus'ab bin Umair. Kemudian juga kita bahas kemarin hadisul ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah. Kemudian juga penaklukan kota Makkah, dan hari ini adalah perang Qadisiyah dan wafatnya salah satu khulafa Rasyidin, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita akhiri ya, tapi pengajian sore tetap ada ya sama ustadz-ustadz yang lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekalian ada info, insyaallah selama iktikaf kita punya pelajaran ya, setiap subuh itu ada tahsin tajwid praktis bersama ustadz kita Hidayatullah hafizahullah taala. Kemudian yang kedua ada belajar bahasa Arab, nahwu ya, dari kitab Matan Jurumiyah bersama ustadz kita Ustadz Sulistiono Abu Musli hafizahullah setelah sholat tarawih ya, dan kajian sore seperti ini. Yang demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.